Nah, jadi sebaiknya untuk dikirimkan ke sana itu bukan dai kafilah dakwah, bahwa pulang Kapda itu mereka bisa membeli motor, membeli HP. Nama Bapak Haji Satono itu sangat familiar ya di telinga kita di kampus itu. Dari semester awal itu kita sudah diceritakan tentang Bapak Satono, tentang Bupati Sambas. Tapi yang memang menariknya, kenapa Pak Satono ini bisa terpilih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, sekarang saya sudah ditemani oleh mahasiswa yang kemarin kafilah dakwah 2024 di daerah Sambas, tepatnya Kalimantan Barat. Bagaimana ceritanya? Semoga bisa menginspirasi. Selamat malam, Usman Nur Hakim. Selamat malam. Ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah, baik. Langsung saja, bisa diceritakan bagaimana perjalanan dari kampus, berapa orang, kemudian naik apa sampai di tempat tujuan, bagaimana penyambutan sampai di sana? Dari kampus dulu nih. Ya, dari kampus. Perjalanan dari kampus itu kita 10 orang menggunakan Grab ke bandara. Ini perjalanan yang cukup menarik ya, karena kita dari kampus berangkat udah sangat lebih awal. Padahal pesawatnya itu take off pukul 7 pagi ya, tapi kita habis Isya sudah berangkat ke bandara, nginap di bandara, udah kayak apaan itu, tidur gak enak. Makanan yang dibekal dari kampus udah kecium-kecium basinya, tapi tetap saja kita makan karena memang lapar ya. Itu perjalanan dari kampus ke bandara itu cukup hal yang pertama saya alami, itu harus menginap di bandara, dan memang pertama kali ke bandara untuk melakukan penerbangan. Biasanya ke bandara cuma menjemput, mengantar, tidak sampai melakukan penerbangan. Kemudian sampai di bandara itu kita menginap lama, menunggu lama untuk melaksanakan take off ke Bandara Supadio Kalimantan Barat di Pontianak. Di Pontianak kita sampai pukul 9 setelah menjalani perjalanan selama 2 jam di pesawat. Kemudian dari Supadio alhamdulillah kita dijemput oleh tim dari Pondok Pesantren Binbas ya. Binbas cabang Pontianak, Al-Mukaromah, Pondok Pesantren Binbas Al-Mukaromah, oleh Ustadz Miftah, putranya Ustadz Mahful, atau keponakannya Ustadz Abu Nida, pimpinan Binbas Pusat Yogyakarta. Kemudian kita istirahat di Pondok Pesantren Binbas selama kurang lebih setengah hari lah, dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Jam 1 malam, jam 1 paginya kita pergi ke Sambas, berangkat ke Sambas menggunakan bis. Nah, ini bisnya itu sangat menarik teman-teman, karena pertama kali kita menemukan bis yang tidak pernah kita temukan di Pulau Jawa, yaitu bis itu menaikkan motor di atasnya gitu. Ini hal yang benar-benar konyol bagi kita semua, bagi orang Jawa khususnya yang tidak pernah melihat itu. Kita pikir bahwa saat kita sampai ke tempat bis, tempat stop bis itu, banyak motor-motor berjejeran, itu kita kira itu hanya tukang ojek gitu yang sedang mangkal di situ untuk mencari penumpang yang baru turun dari bis. Ternyata motor-motor itu dinaikin ke bis di atasnya. Nah, inilah yang kita pun kaget, itu kok dinaikin gitu ini motornya. Kemudian kita berangkat dari Pontianak sekitar pukul 1 ke Sambas, perjalanan tengah malam. Kita tiba di Sambas pukul 6 pagi, kemudian dijemput oleh dai pengabdian, oleh Nabil ya. Dijemput ke terminal Sambas. Kemudian kita istirahat di Adi Sambas. Di tempatnya Ustadz Darwadi ya. Ustadz Darwadi. Selama 1 hari, kalau saya 1 hari menginap di sana, besoknya berangkat lagi ke lokasi Kapda, ke lokasi kafilah dakwah di Teluk Ramat, tepatnya di dusun Parit Rabu. Ya. Baik. Kemudian ketika berangkat dari Adi Sambas ke tempat kafilah dakwah itu, bagaimana perjalanannya? Apakah
sama trek jalannya dengan perjalanan dari Pontianak ke Sambas atau berbeda? Kemudian sambutan pertama kali dari masyarakat di sana seperti apa dan nginap di mana pada waktu itu? Baik, perjalanan dari pusat kota Kabupaten Sambas ke tempat lokasi Kapilah Dakwah itu lumayan cukup terjal ya. Kita melewati jalan bebatuan yang kalau hujan itu kita susah melewatinya karena tertutup oleh air banjir hujan gitu. Jalannya sangat curam, jalannya sangat terjal bebatuan, mobil pun susah aksesnya ke sana. Dan kita kemarin rombongan diantar dengan mobil oleh teman-teman dari Sambas, oleh dai pengabdian yang ada di Sambas. Ada Nabil, kemudian siapa lagi? Mizan Ustadz Mizan, sama Ustadz Al-Mizan, dan Ustadz udah yang ngantar mah dua ya. oh iya, bentar dulu. Oleh Nabil dan Ustadz Al-Mizan yang sedang pengabdian di Adi Sambas. Sambutan dari masyarakat di sana alhamdulillah cukup baik. Ternyata ini juga tidak disangka-sangka oleh kita. Sebelumnya kita menyangka bahwa orang Kalimantan itu kan serem-serem gitu karena terkenal dengan Dayaknya. Ternyata pas sampai ke sana masyarakat Sambas itu ternyata sangat ramah-ramah gitu. Orang-orang Dayak itu sangat ramah, bahkan kita belum menyapa saja mereka sudah menyapa duluan. Kita masih sungkan untuk melempar senyum, mereka sudah melempar senyum duluan. Sampai kita pun sempat berpikir ini kenapa sih orang-orang senyum-senyum mulu gitu. Ternyata memang sudah kebiasaan mereka gitu, sudah karakter orang-orang Sambas dan khususnya orang-orang Dayak yang memang mereka sangat ramah gitu terhadap tamu dari luar. Saya menginap di sana di rumahnya, namanya itu ya, saya menginap di rumahnya Dino, di alumni Adi Sambas. Sambutan dari keluarga Dino itu sangat baik. Saya pun kadang-kadang kalau ingat ke Sambas itu ingat kepada keluarganya Dino yang melayani kami dengan baik gitu. Mereka sangat perhatian kepada kami. Kemudian biasa kami menyebutnya itu Pak Long gitu. Pak Long. Pak Long itu sebutan untuk anak pertama. Pak Long. Long itu untuk anak pertama. Berarti kalian disebutnya Apa? Pak Long. Bukan. Si bapak ini, Ya. bapaknya Dino itu disebutnya Pak Long. Oh. Long itu untuk sebutan anak pertama di Sambas. Oh. Kalau anak kedua itu Ngah. Pak Ngah gitu. Pak Ngah. Kalau kita kan biasanya anak pertama itu sebut Cikal. Iya. Yang kedua apa? Nggak tahu. Gitu. Kalau yang terakhir kan Bungsu, di sana itu beda lagi, bukan Bungsu. Ada sebutannya bahasa Sambasnya. Iya. Nah, kita menyebutnya Pak Long untuk ayahnya Dino ini yang menerima kami untuk tinggal di sana. Kemudian masalah makan juga kami dibantu oleh mereka dan kami juga patungan itu untuk makan. Awal-awal kami patungan dulu karena alhamdulillah kami juga bekal banyak duit. Karena kami sudah mengantisipasi itu. Kita sebelum berangkat ke sana, sebelum berangkat Kapda, sebagaimana cerita-cerita dari kakak-kakak kelas, teman-teman yang sudah mengalami Kapda, untuk siap-siap antisipasi uang gitu untuk bekal di sana. Karena setelah di sana belum tentu kita dikasih oleh kampus. Ya, baik. Sebelum ke program ya, itu masalah dana tadi kan menggunakan dana pribadi. Apa tidak ada komunikasi ke kampus untuk diberikan bantuan dan lain sebagainya? Pas awal-awal kita belum mengkomunikasikan itu ke kampus ketika pas awal-awal karena merasa memang masih punya duit gitu. Selama uang kita masih ada, kita patungan aja. Kita patungan dengan teman-teman dengan kelompok Teluk Kramat, ada 3 orang, Musa, Arif, dan saya. Kita patungan untuk makan. Setelah ternyata bekal kita sudah menipis karena memang kita juga banyak jajan, banyak berkeliaran itu karena dikasih motor, merasa bebas, jalan-jalan terus. Kemudian kita di akhir-akhir itu sudah benar-benar tipis ya. Bekal kita itu sudah benar-benar tipis, baru kita mengkomunikasikannya kepada
bidang apa bisa lupa itu. LPPM. Nah, kepada pihak LPPM yang mengurusi masalah dai-dai kafilah dakwah di pedalaman. Kita mengkomunikasikan ke sana untuk meminta bantuan dana untuk biaya kebutuhan pokok gitu, makan. Tetapi ternyata memang sulit gitu untuk mengajukan dana itu, permohonan dana itu tidak gampang, karena itu juga sudah kami prediksi akan sulit sekali. Ternyata memang dari LPPM itu diserahkan kepada Dewan Dakwah Daerah gitu. Dewan Dakwah Daerah kemudian merapatkan itu, dan alhamdulillah kami diberikan uang untuk membeli lauk dan diberikan berasnya gitu. Kami serahkan uang tersebut kepada Pak Long eh, yang menjadi tuan rumah kami di sana, yang menerima kami untuk apa namanya, tinggal, yang menerima kami untuk tinggal di tempatnya di Kecamatan Teluk Ramat. Kami menyerahkannya kepada Pak Long dan keluarganya supaya mengelola uang itu dan untuk makan kami, mengelola uang itu untuk makan kami dan menyerahkan beras semuanya. Itu. Baik, sekarang sepengetahuan kami, kalian itu bergabung dengan berkolaborasi dengan Adi Sambas. Ya, itu bagaimana pembagian programnya? Apakah bersatu atau kalian yang menumpang kepada mereka atau sebaliknya atau bagaimana gitu? Seharusnya kan yang dai STID ini seharusnya bisa membimbing dengan mereka, membimbing mereka. Nah, itu yang pertama ya. Bagaimana kalian membagi program dengan para mahasiswa di Sambas? Kemudian kenapa kalian disatukan dengan mereka gitu? Silahkan. Kenapa kita disatukan dengan mereka? Ini juga sebetulnya yang menjadi pertanyaan kita gitu. Kirain kita itu akan dipisah dengan teman-teman dari Adi Sambas gitu. Ternyata memang sekalian untuk alasannya sekalian untuk membina mereka juga, untuk mengarahkan mereka. Kita diminta untuk bergabung saja dengan Adi Sambas ya. Apakah programnya disatukan? Program kami memang dikolaborasikan. Kita rapat dulu, kita menyampaikan bahwa inilah program-program yang kami buat. Kita menyampaikan draft program yang telah kami buat, kemudian dikolaborasikan, yang memang program ini kami susun kan sebelum pergi ke sana ya. Hanya sebatas spekulasi saja, yang dibuatnya sebatas secara spekulatif. Kita belum mengetahui peta dakwah di sana seperti apa. Kemudian setelah sampai ke sana pun kita revisi lagi program-programnya karena sudah mengetahui bagaimana lokasinya gitu, berapa jumlah penduduknya dan bagaimana karakter mereka. Kemudian kami rubah-rubah lagi dan dikolaborasikan dengan program yang telah mereka buat. Apakah kita numpang terhadap program mereka? Ya. Enggak juga, justru kitalah yang banyak bukan yang banyak berperan ya. Sebagian memang kita justru malah yang diundang itu programnya itu program Adi, program dari teman-teman dari Adi, tapi kita yang menjalankannya gitu. Justru kita malah membantu program-program mereka untuk dijalankan, seperti jadi imam tarawih, mengisi kultum. Baik, setelah program tadi ya, kemudian perlu tidak untuk kafilah dakwah tahun 2025 di sana dan dikirimkan dai pengabdian di tempat antum kafda kemarin? Saya pikir kalau masalah kafilah dakwah, saya pikir tidak perlu ya, karena memang akses di tempat saya itu cukup dekat ke kota kabupaten, dan yang lebih cocoknya itu dai pengabdian itu yang jangka waktunya panjang itu untuk di sana. Kalau dai kafilah dakwah itu mending ke daerah-daerah yang lebih terpencil lagi gitu, karena itu tidak terlalu terpencil, masih dekat ke kota kabupaten. Pertama, kemudian yang kedua, di sana itu yang diperlukan itu memang dai-dai yang mau
yang program dakwahnya itu jangka panjang seperti dai pengabdian yang 1 sampai 2 tahun gitu. Karena memang binaannya tidak cukup dibina dengan objek binaannya tidak cukup dibina dengan jangka waktu yang pendek seperti cuma 1 sampai 2 bulan atau kurang lebih 2 bulanan. Memang dibutuhkan dai yang siap di sana untuk tinggal dalam jangka waktu yang lumayan agak panjang gitu. Seperti 1 tahun sampai 2 bulan pada program dai pengabdian. Kemudian melihat peta dakwah di sana, jarak antara rumah warga ke rumah warga yang lainnya itu sangat berjauhan. Tentu saja jarak mereka juga, jarak anak-anak mereka, lingkungan mereka itu sangat berjauh-jauhan. Dan di sana kekurangan guru ngaji. Kenapa kurang guru ngaji? Karena guru ngajinya ada di dusun yang lain dan anak-anak yang di dusun sebelahnya tidak mempunyai guru ngaji karena memang tempat mereka itu sangat berjauhan gitu. Tempatnya sangat berjauhan, jadi guru ngajinya ada di dusun sebelah, tapi anak-anaknya ada di dusun yang lainnya lagi. Nah, jadi disinilah mereka merasa kurang optimal untuk mengaji itu karena gurunya kurang. Nah, jadi sebaiknya untuk dikirimkan ke sana itu bukan dai kafilah dakwah yang jangka waktunya pendek, cuman kurang lebih 2 bulan, tetapi sebaiknya yang dikirimkan ke tempat saya itu ke Teluk Kramat itu adalah dai pengabdian gitu, yang bisa berdakwah dalam jangka waktu yang panjang. Baik. Itulah sedikit gambaran tentang kafilah dakwah Akh Usman di daerah mana tadi? Teluk Kramat, Teluk Kramat, Kabupaten Sambas. Kabupaten Sambas. Kemudian bagaimana perpulangan Anda dari sana? Apakah terkendala dengan biaya atau emang lebih biayanya atau pas-pasan atau seperti apa? Silahkan. Masalah kepulangan, biaya kepulangan bahkan untuk mencapai pas-pasan pun tidak sampai. Tidak sampai pas-pasan. Karena inilah cerita-cerita yang saya alami, cerita-cerita yang agak sedikit menegangkannya. Yang saya alami di sana lumayan agak sangat mengkhawatirkan gitu, apakah kita bisa pulang atau tidak gitu. Karena saya sendiri terlalu optimis gitu bahwa di akhir-akhir kepulangan itu terlalu mempercayai cerita-cerita dari kakak kelas sebelumnya gitu. Terlalu percaya, kami terlalu yakin bahkan terlalu hakul yakin gitu terhadap cerita-cerita itu. Cerita-cerita yang bersifat material ya. Sebetulnya kalau kita tidak banyak jajan, kalau kita tidak boros semasa di sana, uang yang kita bekal itu sudah cukup gitu untuk biaya kepulangan, bahkan cukup untuk naik pesawat gitu. Tapi karena kita memang terlalu optimis di akhir, terlalu optimis untuk sesi-sesi akhirnya kita tidak terlalu punya beban untuk mengeluarkan uang yang kita miliki, uang pribadi itu. Akhirnya uang pribadi itu dijajankan aja terus sampai habis gitu. Sampai uang saya di akhir-akhir itu tinggal tersisa 75.000. Ternyata uang yang tersisa 75.000 itu ternyata biaya kepulangan kita itu masih dalam tahap lobby gitu. Kita mau pulang menggunakan pesawat atau menggunakan kapal itu masih dalam tahap lobby. Dan lobby itu juga lumayan apa ya? Mas masih dalam tahap lobby apakah bisa membiayai secara utuh gitu, dari kampus itu bisa membiayai kepulangan kita itu secara utuh, mulai dari keberangkatan dari tempat lokasi Kapda sampai ke pusat, ke ibu kota Kalimantan Barat, ke Pontianak, kemudian biaya dari Pontianak ke kampus gitu, apakah dibiayai secara utuh atau tidak, ternyata masih dalam tahap lobby gitu, bisa atau tidaknya. Nah, di tahap-tahap itulah saya agak sedikit khawatir ini jangan-jangan kita hanya diberikan uang juga pas-pasan itu dari kampus, atau bahkan tidak cukup untuk biaya kepulangan seutuhnya gitu, sampai biaya kepulangan seutuhnya gitu. Karena mengapa saya khawatir? Karena uang saya pun sudah sangat tipis gitu, tinggal sisa 75.000. Nah, alhamdulillahnya kita juga melakukan lobby kepada Dewan Dakwah Daerah
dari kampus kita diberikan biaya untuk naik kapal. Kemudian kita masih kekurangan, ternyata kita masih kekurangan dana untuk transportasi dari Sambas ke Pontianak. Kemudian inilah di sesi-sesi menegangkan kita di akhir. Memang di akhir-akhir kafilah dakwah ini sesuatu yang sebetulnya tidak kita antisipasi gitu, tidak kita bayangkan bahwa kita akan kesulitan di aspek finansial gitu. Karena memang kita telah terlalu beriman gitu dengan cerita-cerita dari kakak kelas bahwa pulang Kapda itu mereka bisa membeli motor, membeli HP gitu. Kita terlalu beriman dengan cerita-cerita itu sehingga akhirnya uang-uang yang kita bekal dari rumah, yang kita bekal dari uang-uang yang kita bekal yang dikasih oleh orang tua, oleh saudara-saudara itu kita habiskan begitu saja gitu karena merasa tidak punya beban di akhir itu ternyata memang di akhirnya bebannya memang di akhir gitu. Ya, baik. Kemudian di Sambas ini mungkin teman-teman satu sekolah STID sudah mengetahui ada alumni pertama yang beliau sudah menjadi bupati, yaitu Bapak Haji Santono. Salam kenal jika melihat video ini, semoga berkah selalu. Nah, apakah kalian bertemu dengan beliau? Kemudian bagaimana respon beliau terhadap kafilah dakwah kalian di sana? Siapa tahu peserta Kafda 2025 juga ke sana gitu. Ya, silakan. Baik ya, kita nama Bapak Haji Santono itu sangat familiar ya di telinga kita di kampus itu. Dari semester awal itu kita sudah diceritakan tentang Bapak Santono, tentang Bupati Sambas, alumni SID yang menjadi Bupati Sambas gitu. Ceritanya itu sangat berulang-ulang, siapapun banyak menceritakan itu. Hampir setiap dosen bercerita tentang Pak Santono. Tidak ada habisnya, seperti dongeng yang diceritakan berulang-ulang. Luar biasa. Alhamdulillah kami bertemu di sana dengan Pak Santono setelah melaksanakan Lebaran. Besoknya Bupati itu mengadakan open house di rumah Bupati, di rumah dinas Bupati. Nah, kami alhamdulillah bisa berkunjung ke sana karena jarak kami memang tidak terlalu jauh gitu ke kota kabupaten, sekitar setengah jaman lah. Kami berkunjung ke sana, kami bertemu dengan Pak Santono, kami bertegur sapa, namun tidak sempat untuk berbincang-bincang lama gitu. Karena memang situasinya juga tidak memungkinkan, banyak tamu-tamu bupati gitu. Memang dalam kondisi sedang open house, jadi kami tidak sempat untuk berbicara lama gitu. Cuman bertegur sapa bagaimana di Sambas, bagaimana betah atau tidak gitu, bagaimana dakwah di Sambas, sudah begitu doang. Ya. Kemudian selanjutnya bagaimana pendapat antum, Akhusman, mengenai beliau, yaitu Bapak Haji Santono yang alhamdulillah sudah menjadi cerminan untuk kami para adik-adik kelasnya, di mana beliau angkatan pertama dari Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir yang menjadi bupati di Sambas gitu. Dengan kafilah dakwahnya antum di Sambas, otomatis antum bisa mendengar beberapa cerita tentang beliau yang sudah menjabat sebagai bupati di sana dari masyarakat-masyarakatnya gitu, seperti itu. Kalau respon dari masyarakat, kami juga menanyakan kepada beberapa masyarakat di sana bagaimana kepuasan mereka kepada Bupati Bapak Haji Santono yang sekarang sedang menjabat dan tahun ini akan mencalonkan lagi ya di periode keduanya dengan ya. Mudah-mudahan terpilih lagi. Beberapa respon dari masyarakat yang kita sampaikan itu kebanyakan memang mereka merasa puas dengan pemerintahan Pak Santono, tetapi ada juga yang ya biasalah normal gitu. Dalam suatu pemerintahan pasti ada yang suka dan ada yang tidak suka, ada yang merasa puas dan ada yang merasa tidak puas ya. Tapi yang memang menariknya, kenapa Pak Santono ini bisa terpilih, ini hanya anggap sajalah spekulasi saya pribadi gitu. Karena memang yang pertama, Pak Santono itu pertama dia adalah Muslim dan itu juga sudah menjadi agama mayoritas, penduduk mayoritas di sana yang Muslim.
Yang kedua, Pak Satono juga merupakan warga Tionghoa ya, orang Cina. Cina ya. Cina gitu. Jadi Pak Satono ini bisa merangkul Dua kubu. dua kubu sekaligus gitu. Pertama kita tidak bisa mengesampingkan bahwa warga Tionghoa di Sambas itu sangat banyak karena telah mengalami migrasi sebelumnya, sehingga mereka juga punya basis suara gitu. Orang-orang Tionghoa itu di Sambas punya basis suara juga. Yang kedua, orang Muslim di sana juga mayoritas gitu. Jadi ketika Pak Satono itu naik, ini sudah memang akan mudah gitu Pak Satono itu akan mudah terpilihnya karena Pak Satono ini bisa merangkul dua kubu sekaligus, bisa mendekati dua kubu sekaligus karena beliau juga adalah seorang orang Tionghoa yang bisa dekat dengan kalangan-kalangan Tionghoa, dan yang kedua sekaligus Pak Satono ini seorang Muslim gitu, mualaf ya. Kurang tahu itu kalau mau. Kalau menurut sebagian cerita warga di sana, Pak Satono itu adalah mualaf. Jadi, nah disinilah potensialnya Bapak Haji Satono bisa mudah terpilih gitu. Kemudian di periode sekarang juga saya mengiranya Pak Satono itu akan terpilih lagi. Kenapa? Karena pertama Pak Satono berhasil merangkul dua basis suara, pertama kelompok Muslim yang mayoritas dan orang Tionghoa yang juga punya basis suara yang besar gitu di sana. Orang Muslimnya, Pak Satono itu mempunyai pesantren, namanya itu pesantren Al Sultaniyah, dari yang dikelola oleh istrinya. Nah dari sini saja itu sudah menjadi sumber-sumber suara buat Pak Satono gitu. Dari santri-santrinya, kemudian santri-santrinya bercerita kepada orang tuanya, dan orang tua santrinya nanti bercerita lagi kepada saudara-saudaranya, sampai tetangga-tetangganya. Ini sudah menjadi sumber suara bagi Pak Satono gitu, sumber elektoral buat pencalonan Pak Satono berikutnya. Jadi sangat potensial untuk menang lagi gitu Pak Satono. Ya, tapi kita tidak tahu ya kenapa beliau bisa menjadi bupati, terlepas dari yang Anda sampaikan tadi ya. Wallahu alam, entah itu murni dari Muslim suaranya atau dari Tionghoa atau gabungan dan lain sebagainya. Ya semoga di periode berikutnya Bapak menang lagi dan bisa menjadi teladan lagi untuk mahasiswa-mahasiswi STID Muhammad Natsir. Kemudian berikan hal yang ingin Anda sampaikan untuk keluarga yang ada di Teluk Kramat dan pesan-pesan untuk adik kelas yang insya Allah Kafda tahun 2025. Oke, saya ingin menyampaikan beberapa hal untuk keluarga yang di sana. Saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena keluarga di sana, khususnya untuk keluarganya Dino dan Pak Along yang telah banyak membantu kita. Kita banyak dibantu program-programnya oleh keluarga Pak Along, karena yang pertama kita ini adalah tamu, orang yang memiliki budaya yang berbeda, orang yang memiliki latar budaya yang berbeda. Tentu saja kita membutuhkan adanya bimbingan dari orang sana gitu. Nah inilah peran Pak Long dan teman-teman di Sambas ini, dari keluarga Pak Long ini, yang mengarahkan kita gitu bahwa di Sambas itu orang-orangnya begini gitu, yang mengenalkan watak-watak orang Sambas inilah yang sangat berharga buat kita gitu, apa ya, yang sangat penting buat kita sebagai tamu untuk memahami watak dan karakter objek dakwah kita gitu, mad'u kita. Kemudian untuk teman-teman kafilah dakwah, teman-teman adik kelas yang nanti akan melaksanakan kafilah dakwah di tahun berikutnya, yang ingin saya sampaikan bahwa buat teman-teman semuanya, jangan terlalu beriman dengan cerita-cerita yang disampaikan oleh kakak kelas. Itu yang penting. Jangan apa nih? mengenai masalah-masalah yang sifatnya material. Gitu. Karena memang hal tersebut, masalah material itu dinamis, akan berubah-ubah. Beda lagi dengan masalah karakteristik watak. Nah inilah yang perlu dipahami, itu justru masalah watak, karakteristik peta dakwah di sana gitu. Yang watak ini tidak akan berubah sampai kapanpun, mereka akan tetap sama. Nah jadi masalah karakteristik orang sana, karakteristik objek dakwah kita yang perlu kita pahami. Jangan terlalu percaya, jangan terlalu meyakini terkait dengan masalah-masalah material, karena itu bisa jadi terjadi di
zaman kakak kelas antum, ternyata memang boleh jadi juga hal itu tidak terjadi di zaman kita gitu, seperti yang saya alami. Ya baik, terima kasih Pak Husman Nur Hakim. Semoga video ini bermanfaat untuk orang-orang yang menonton dan memberikan kesan ataupun sumber pengetahuan bagi mereka gitu. Ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup, baik. Terima kasih banyak. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.